Oke pemirsa, perhatikan di sebelah sini. Udah lama saya nggak bikin video ya. Kali ini saya mau bikin video tentang bagaimana mengekstrak data dan menganalisis data tersebut ya. Jadi ini buat data science project ya. Ya atau semacam reporting lah, membuat reporting. Dengan sampel ini saya coba pakai data saham ya. Indonesia yang ada di website. Oke, stepnya itu adalah kurang lebih seperti ini. Nanti langkah-langkah yang akan saya lakukan, yaitu saya akan ambil data dari web. Webnya itu adalah idx.co.id. Ini kalau Anda lihatnya di sebelah sini. Data pasar, ringkasan perdagangan, ringkasan saham. Jadi kita akan menggunakan Selenium nanti buat scraping datanya seperti kita lagi browsing saja. Makanya saya ada browser di sini. Oke, lalu setelah data itu kita ambil, nah nanti dia dalam bentuk CSV ya. Data tersebut akan kita proses dan kita simpan ke dalam database. Setelah masuk dalam database, kita akan analisa data tersebut. Terakhir kita akan visualisasi. Kebetulan feature visualisasi ini udah ada di website Ajaib contohnya untuk memonitor ada data saham ya. Walaupun juga kita bisa visualisasi dengan Jupyter Notebook, tapi mungkin untuk saat ini belum saya buat. Mungkin nanti bisa saya update ya. Oke, kita mulai saja. Pertama kita harus ambil datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan remote browser. Jadi browsernya itu udah saya buka. Ini adalah remote Selenium ya. Jadi Anda bisa mengeksekusi di sini. Langkahnya itu adalah kita testing di sini. Oke, saya komen dulu. Pertama kita akan coba open URL dulu ya. Open URL itu nanti kalau langkahnya dilihat itu adalah dia akan buka URL ini. Dia akan get driver ke Selenium. Di sini saya sudah menentukan ID browser yang akan dipakai kalau dia sudah ada. Ini kebetulan sudah ada, ini ID-nya saya sudah set 1 ya. Oke, kita coba jalankan saja. Nah, dia langsung mengubah URL menjadi sesuai yang kita inginkan. Di sini sudah ada data-data sahamnya beserta tanggalnya. Ini tanggalnya ada sekian 21. Sekarang 21 Oktober 2024. Oke, setelah kita buka URL-nya, kita akan coba untuk download Excel-nya. Saya akan coba download dari tanggal 16 sampai tanggal 21 ya. Dimana ini ada hari Sabtu Minggu ya. Ini Oke, logiknya itu kalau Anda lihat, ini ignore aja ini karena kalau dia date-nya kosong ya. Kalau date-nya terisi dia akan isi. Jadi dia akan ambil data date end. Lalu dia akan mengambil working days. Dan dia mengecek kalau itu working days baru dia akan download. Karena kalau hari Sabtu atau Minggu itu dia tidak bisa deh. Misalnya di sini kita lihat ini tanggal 19 itu tidak ada nanti dia. Itu kosong. Jadi nggak perlu diambil datanya. Oke, kita coba ke 21 ada datanya. Nah, setelah itu dia akan mencoba mencari elemen date, karena sini elemennya bernama date ya. Kalau di inspect, cuma saya nggak inspect ya. Lalu saya akan coba send key backspace. Jadi ini seperti kita typing keyboard aja ya, untuk menghapus dulu value-nya. Lalu kita set date-nya untuk date yang kita pilih. Lalu kita klik enter. Dan terakhir kita akan klik download, yaitu ini button unduh. Oke, kita coba saja. Jadi saya akan menjalankan download dari 16 sampai tanggal 21 ya. Nanti filenya akan ada di sini. Oke, kita coba jalankan.
Oke, sudah selesai, cepat sekali. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada filenya. Terakhir, step ketiga, kita akan coba upload ke database. Ini kalau Anda lihat upload ke database itu adalah dia akan coba looping tanggalnya dari start dan sampai end. Dia akan coba mengecek apakah file itu tersebut eksis, yaitu file yang seperti ini. Kalau eksis baru dia akan proses lebih lanjut. Pertama dia akan delete terlebih dahulu untuk tanggal tersebut. Lalu dia akan eksekusi. Kemudian dia akan baca dari Excel tersebut. Dari kolom A sampai kolom AB. Ini mungkin kita coba lihat saja ya. Oke, ini kalau kita lihat dari kolom A sampai kolom AB. Masuk kolom sini. Sheet yang dibaca adalah sheet 1. Ini dia sheetnya. Kolom ID itu maksudnya kolom yang dicek harus terisi ya. Kalau sudah kosong berarti dia sudah selesai. Yaitu saya memakai kolom bernama no number. Nah ini kita lihat. Di sini kalau kita cek dia ada 942 record kurang kolom name ya, jadi 941. Dan saya akan menambahkan tanggal karena di sini tidak ada tanggalnya. Karena tanggalnya ada di nama file. Oke. Lalu sini saya write load file dan save ke dalam database yang bernama data frame tersebut. Tabelnya bernama arti saham. Saya disebut connection numbernya. Saya sudah set connection numbernya adalah untuk SQL Server misalnya. Dan type-nya dulu adalah append. Dia akan selalu menambahkan. Oke, selesai. Oke, kita coba cek database-nya. Di sini kalau kita cek database-nya itu adalah tanggal 21 itu belum ada ya. Oke, kita akan coba load dari 16 sampai 21. Oke, mari kita jalankan ya untuk loading data dari 16 sampai 21. Ini kita cek dulu ya. Tidak ada. Ini kita jalankan. Oke. Kita lihat ini sebelumnya 3 buah tanggal 16, 17, 18. Oke, jadi sampai 21. Jadi datanya sudah terload ke database. Berikutnya ya kita tinggal menganalisa dengan menggunakan query ya. Di sini saya sudah membuat query-nya di Jupyter Notebook. Walaupun saya juga bikinnya sebelum di lewat sini ya, Management Studio. Oke, ini saya ada bikin Jupyter Notebook-nya. Mari kita tes dulu ya. Ini kita jalankan, lalu ini query-nya. Query-nya kurang lebih saya berusaha mencoba mencari kode saham yang sebelumnya, yaitu sekitar 3 bulan yang lalu, mencoba membandingkan ya antara 3 bulan yang lalu dengan yang sekarang paling terakhir ya, dan mencoba melihat kenaikannya. Jadi dari 3 bulan yang lalu dengan sekarang itu kenaikannya berapa persen. Ini rumusnya. Jadi penutupan hari ini dibagi penutupan 3 bulan yang lalu. Misalnya hari ini 200, sebelumnya itu adalah 100. Maka kalau kita bagi itu 200 bagi 100 bahkan 2 kali lipat. Jadi kenaikannya itu adalah ya 2 kali lipat, atau kalau kita ini 100% ya. Nah ini query-nya, ini untuk mencari tanggal hari ini yang terakhir. Lalu ini untuk mencari tanggal 3 bulan yang lalu. Lalu ini adalah untuk menjoinkan untuk mengambil data 3 bulan yang lalu. Oke,
Lalu di sini saya ada formula mencari yang kenaikannya itu lebih besar dari 40% dan di mana harganya itu adalah lebih besar dari 50 tetapi lebih kecil dari 150 harga sebelumnya ya. Karena ini mungkin ya ini sih buat testing aja. Jadi range yang akan saya beli itu adalah range harga saham yang di bawah 150 misalnya. Dengan kenaikan 40%. Tentu ini bisa kita ubah-ubah ya nanti ya. Oke, kita coba lihat query-nya. Sini kita coba query. Di sini ada beberapa saham-saham yang bisa terlihat ya. Dengan kenaikannya ya, di sini juga kita bisa. Ada 2 kali lipat misalnya LPKR misalnya. Dari 62 ke 133. Bisa aja kita rubah menjadi misalnya kenaikan lebih besar dari 2 kali lipat mungkin ya. Atau misalnya 5 kali lipat misalnya, ada nggak? Oh, tidak ada. Tapi ini misalnya karena mungkin ada parameter ini, coba ini kita komen. Ternyata ada ya. Ini misalnya IBFN 23 kali lipat. Tapi ya harus dilihat bahwa harganya itu sebelumnya adalah 2 menjadi 47. Tapi ada juga saham yang besar nih, MLPT ya, dari 1.200 menjadi 13.000. Ini 11 kali lipat ya. Oke, kita coba dulu yang ini dulu, yang simple tadi ya. 40% dulu. Di sini kita ada banyak list. Saya akan coba melihat yang Hello dan Luck dulu ya. Di browser ajaib. Ini udah Halo dan Luck ya. Coba ini saya ganti. Ini saya sudah ada codingnya. Jadi dia akan menggunakan Chrome. Di mana parameter itu adalah new window dengan URL-nya, dan ini adalah kode sahamnya yang akan diinjek. Oke, kita akan coba jalankan. Ya, ini dia. Ini kalau kita lihat ya, yang tadi Hello dan Luck ya. Mana tadi dia? Oh, ini dia. Ini Hello dan Luck. Ini yang akan kita lihat. Kita coba ubah. Dan memang kalau dilihat peningkatannya cukup drastis ya. Cukup tinggi ya, dari 31 ke 76. Dari sebelumnya yang sudah flat di 50. Ini ada pergerakan. Lalu juga ada Luck ya. Di sini kalau kita lihat pergerakannya juga cukup agresif, cuma dia sedikit berbeda ya. Ini mungkin agak rebound ya, karena sebelumnya dia pernah tinggi, dia rebound balik kembali ke posisi normalnya mungkin ya, di sekitar segini ya. Kalau ini sedikit berbeda, ini dia sudah 1 tahun di bawah, jadi ini terjadi kenaikan nih sebenarnya. Kalau ini mungkin rebound aja mungkin ya. Oke, mungkin sekian processing yang saya bisa tunjukkan. Jadi ini mulai dari ambil data, simpan masuk ke database, kita analyzing pakai query, dan visualisasi dengan menggunakan web yang sudah ada. Walaupun kita juga bisa visualisasi lebih lanjut nanti menggunakan Jupyter Notebook, cuma memang ini belum saya buat ya. Matplotlib ini sudah saya buat sedikit tapi masih sederhana. Kalau memang fiturnya sudah ada di web, ya kita tinggal pakai saja. Oke, sekian, terima kasih.